Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang diambil dari ini tertulis di 1 Raja-Raja 8 ayat 56. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya, dengan perantaraan Musa, hambanya, tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita harus step by step memahami bahwasanya apa yang terjadi dalam akta historis itu ternyata merujuk kepada akta credo. Apa yang akan kita terima pada kedatangan Yesus Kristus nantinya sebenarnya adalah gambaran atau representasi dari apa yang telah disampaikan atau yang telah dijalani oleh nenek moyang kita, yakni bangsa Israel. Kita melihat bahwasanya Salomo tepat memberikan sebuah konsep yang sangat penting. Dia mengatakan bahwasanya Kanaan atau tempat yang didiami oleh bangsa Israel, dia sebut sebagai tempat untuk pemberhentian. Ia mengatakan terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya. Tetapi kita tidak boleh berhenti memahami itu sebagai perhentian. Tentu mereka berhenti setelah 40 tahun di padang gurun. Akhirnya mereka mendiami suatu tempat dan di sanalah sebenarnya mereka berhenti. Tetapi pada prinsipnya kita melihat bahwasanya hari Sabat adalah bagian dari hari pemberhentian. Manusia atau orang-orang Israel, mereka berhenti melakukan pekerjaannya. Orang Israel, mereka berhenti ketika telah sampai di tanah Kanaan. Dari yang dua hal ini, apakah kita melihat bahwa itu adalah perhentian yang benar-benar total? Jawabannya tidak. Yang dikatakan dalam teks ini sebenarnya sedang merujuk kepada Yesus Kristus, bahwa perhentian yang sebenarnya dan sesungguhnya adalah pribadi Yesus Kristus. Kita tidak lagi menunggu, tetapi kita telah berada di dalam pemberhentian itu. Artinya saudaraku, kita tidak sedang mencari lagi. Kita sekarang sedang mengerjakan, bukan dalam konsep mencari. Orang-orang di perjanjian lama, mereka senantiasa mencari. Mereka senantiasa merindukan. Mereka senantiasa mendambakan. Tetapi kita telah di dalam Kristus. Tentu perhentian yang dikatakan dalam hal ini akan memberikan sebuah hal yang bersifat totalitas dalam keberadaan kita. Kita telah dipulihkan. Dahaga kita telah disembuhkannya. Apa yang menjadi kerinduan dari umat manusia? Kerinduannya adalah keselamatan. Dan Yesus Kristus telah menyatakan keselamatan itu kepada kita. Dan di sanalah letak keindahan yang merupakan misteri yang kemudian disingkapkan oleh pribadi Yesus Kristus. Salomo mengucap syukur kepada Allah karena bangsa Israel telah memiliki tempat untuk perhentian sebagaimana difirmankan oleh Allah lewat hambanya Musa.
Bukankah kita harus sungguh-sungguh melebihi dari Salomo mengucap syukur bahwa kita telah mendapatkan perhentian yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus? Seharusnya kita senantiasa bernyanyi, bersyukur, dan senantiasa berdoa. Hal yang terbaik kita harus berikan dalam dunia ini. Kita harus torehkan dalam dunia ini. Dan kita harus menciptakan sejarah. Karena Allah telah menciptakan hal yang tak pernah terjadi sebelumnya. Dan Tuhan telah memberikannya kepada kita, yakni perdamaian di dalam Yesus Kristus. Mari menenungkan ini, bahwa kita telah mendapatkan perhentian kita bukan lagi sebatas teritorial wilayah, tetapi yang tertinggi di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang boleh kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Kami telah mendengarkan apa yang disampaikan hamba-Mu Salomo, dan itu ternyata menghantarkan kami untuk merenungkan apa yang Tuhan nyatakan bagi kami, dan itu berada di dalam Kristus. Kami tidak lagi mencari, tetapi kami telah tinggal di dalamnya. Bimbinglah kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.